Agak mengejutkan di sini guys, katanya jika Putin hadir untuk KTT G20, maka Amerika Serikat dan sekutunya tidak mahu hadir untuk persidangan G20 di Bali nanti. Adakah benar itu guys? Mari kita sama-sama bongkarkan cerita ini guys. Mari guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia di dalam negeri Indonesia, di luar negeri dan banyak lagi politik, tentang ekonomi dan alutsista Indonesia. Semua saya reactionkan untuk anda di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara. Okey guys, hari ini saya hendak mereactionkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. So, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah walau di bawah tekanan Indonesia netral di G20, undang Rusia, kesempatan Indonesia di mata dunia. Katanya di sini, jika Indonesia bertekad ataupun teguh untuk mengundang juga Pak Putin datang ke KTT G20, maka Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak mahu hadir di dalam persidangan tersebut guys. Betul ke begitu guys? So, untuk kita membongkarkan ceritanya, dan mari kita sama-sama tonton bersama dengan Brozul Channel. Mari. Kenetralan Indonesia membuat Paman Putin ingin hadir walaupun Indonesia mendapat tekanan dari Barat. Ya guys, di sini katanya disebabkan naturalnya Indonesia, maka Pak Putin mahu hadir juga di KTT G20 itu, tetapi Indonesia banyak mendapat tekanan daripada negara-negara Barat, iaitu terutamanya adalah Amerika Serikat lah. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sambung semula guys. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara non-blok sejak non-blok negara ini didirikan. Betul. Bahkan sampai saat non-blok ni dia sebenarnya negara yang tidak menyokong di mana-mana bahagian guys. Tak kira di barat, di utara, di selatan, di timur, lebih kurang begitulah. Dia tidak menyokong NATO, dia tidak menyokong PBB dan dia tidak menyokong mana-mana lah. Dia adalah neutral, non-blok. Itulah non-blok ini tidak ada tekan apapun dalam hal pertahanan seperti Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru dalam wadah FPDA. Bahkan walau kita diembargo senjata oleh Barat, kita tetap tidak menyatakan diri berpihak ke Rusia atau China. Disinilah jati diri kita. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia akan dituntut lagi jati dirinya sebagai negara non-blok yang netral di bawah tekanan Barat pada forum G20 nanti. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu memberikan sikap tegasnya bila Rusia yang dianggap Barat sebagai penjahat perang dilarang, bahkan diboikot dari hadirnya G20 nanti di Bali. Oh, bagi negara Barat ini, Rusia ini adalah jenayah perang. Tetapi kalau kita kata Rusia ini jenayah perang, kita lupa ke dengan cerita dulu bagaimana AS dulu menghentam iaitu negara apa orang panggil, negara di Arab sana dulu. Bagaimana adakah itu bukan jenayah perang? Bagaimana kita nak cakap itu guys? Itu yang menjadi soalannya. Tetapi Paman Putin yang notabene presiden paling fenomenal di abad ini malah berani hadir. Karena ini ada di Indonesia yang memiliki hubungan baik kepadanya. Tapi sebelum itu, mari kita simak perkataan Opa Kim Jong-un berikut ini dengan penuh hikmat. Macam superhero. sudah saya peringatkan berkali-kali pada pemirsa Bagi bahawa kalian 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 대할 수 없는 것들입니다. Seperti pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia harus dikeluarkan dari kelompok ekonomi 20 negara atau G20 karena invasinya ke Ukraina. Ini dilontarkan oleh Biden pasca Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia yang tahun ini memimpin forum tersebut. Seperti yang dikutip oleh Reuters, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, Biden mengatakan
Jawaban saya sebagai Presiden Amerika adalah ya. Sahabat bagi-bagi, Biden juga mengatakan jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangan Biden, Ukraina juga harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut, walaupun Ukraina bukan bagian dari G20. Analogi ini, Walaupun kita tahu Ukraina ini bukan sebahagian daripada G20, tetapi dia tahu Ukraina itu adalah sekutunya. Macam-macam guys. mungkin agar kedua negara tersebut bisa beradu opini di depan forum tersebut. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan pemimpin dunia lain adalah satu langkah yang terlalu jauh. Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga menyerukan kepada pemimpin negara-negara barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir. Ini sungguh terlalu. Amerika Serikat dan sekutu baratnya dikabarkan sedang menimbang apakah Rusia tetap bisa berada dalam kelompok 20 negara terkemuka itu setelah invasinya ke Ukraina. Biden juga mengatakan Amerika Serikat berargumen dengan adanya serbuan ke Ukraina, maka lembaga-lembaga internasional tidak bisa bertindak sebagaimana biasanya. Sahabat bagi-bagi, tetapi setiap upaya untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan diveto oleh semua anggota lain dalam kelompok tersebut. Dan ini justru beresiko membuat beberapa negara tidak mau mengikuti rangkaian pertemuan G20 ini. Tetapi, dengan prinsipnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak, walaupun seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasinya ke Ukraina. Namun, Ya guys, sebenarnya Indonesia ni dia natural dia bukan untuk menghalang iaitu Putin datang ke KTT G20. Dia tidak menghalang sebab Indonesia ni adalah non-bloc. Dia tidak menyokong Rusia, dia tidak menyokong Barat, Amerika dan mana-mana. Maka kalau Pak Putin nak datang juga di persidangan G20 tu, jadi Indonesia pun tak boleh cakap apa, kan? Terpulang pada Pak Putin sendiri, mau datang ke tak mau datang. Kalau mau datang, kita ataupun rakyat Indonesia sangat berbesar hati kedatangannya, tetapi tidak mau datang, apa boleh buat? Itu saja Indonesia sebenarnya, simple. dalam jumpa pers pada hari Kamis 24 Maret kemarin, Indonesia sekali lagi menegaskan sikap netralnya. Staf khusus Menlu, bidang penguatan program-program prioritas Kemenlu, dan CEO Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansah Jani mengatakan, sebagai presidensi dan sesuai dengan sikap presidensi-presidensi yang sebelumnya adalah tetap mengundang semua anggota G20. Betul. Dan ditambahkan, Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi selalu berpegang pada aturan yang berlaku. Dan Ya guys, kita sebagai tuan rumah ni, macam contohlah kita buat open house, rumah terbuka untuk hari raya. Kita tidak pernah menghalang siapa-siapa pun tetamu nak datang. Tak kira musuh kita ke, lawan kita ke, kawan baik kita ke, keluarga kita. Kita tak pernah halang untuk orang datang ke rumah kita. Asalkan dia berkelakuan baik, tidak ada membuat masalah, silakan datang saja. Itu antara pergaduhan kau dengan orang itu, kita tak nak ambil tahu. Yang penting kau datang rumah aku baik-baik, kita layan dengan baik. Itu sahaja Indonesia. Itulah yang sikap Indonesia yang kita tahu. Natural, ya. tidak terkecuali di G20 ini. Oleh karena itu, memang kewajiban Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Memang kewajipan Presiden G20 untuk mengundang semua anggota. Maksudnya kalau Rusia dah di dalam anggota G20, silakan datanglah. Kenapa kau tak nak datang, kan? Antara kau dengan orang yang tu juga, hubungan tidak baik kau dengan negara itu kau punya hal. Tapi kau dah di dalam, iaitu anggota G20, kau harus datang. Walaupun kau dalam peperangan ke, walaupun kau di dalam invasi ke, kau harus datang. Itu memang tanggungjawab kau. Macam contoh, anak kita kan, hari-hari pergi sekolah. Walaupun dia ada masalah dengan cikgu tu tadi, ataupun cikgu tu ada masalah dengan anak kita tu tadi. Ini contoh. Tapi anak kita harus pergi sekolah juga, kan? Takkan semata-mata dia tak suka cikgu yang seorang ni tadi, dia tak nak datang sekolah.
Kan? Lebih kurang begitulah contoh guys. KTT 20 juga akan memusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini. Sahabat bagi-bagi, penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali pada November mendatang. Dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap Duta Besar Rusia di Jakarta. Sikap pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dev Laksono. Menurut anggota DPR Komisi 1 yang antara lain membidangi urusan luar negeri itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia dan Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya, G20 dibentuk untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ya guys, untuk pengetahuan kita, iaitu G20 ini adalah untuk membahas tentang pembentukan ekonomi global ya. Jadi antara invasi Rusia dan Ukraina ni, Indonesia tidak akan sentuh lah, sebab dia tak ada kena-mengena pun di dalam persidangan G20 ini. Sebab G20, KTT G20 ini adalah untuk kita membentuk, membahas pembangunan ekonomi global. Tak ada kena-mengena lah. Biarlah antara invasi mereka tu jangan masuk campur. Itulah hebatnya Indonesia. Tingkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah akses ke permodalan, atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi guys. Klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Bagus guys channel Bagi-Bagi ni kerana ia banyak mengetengahkan tentang politik, sejarah dan banyak lagi tentang macam-macam yang ada di dalam negara Indonesia. Itu yang sangat best. Saya suka reaction daripada Bagi-Bagi. So, yang kita reactionkan tadi adalah walau di bawah tekanan Indonesia natural di G20, undang Rusia kesempatan Indonesia di mata dunia. Seperti yang saya katakan tadi masa di mula-mula kita untuk mereaction, bagaimana jika Indonesia mengundang Putin juga untuk datang di persidangan iaitu KTT G20, maka negara barat ataupun sekutu dengan Amerika tidak mahu untuk menghadiri persidangan itu. Itulah yang dikatakan oleh mereka ya. Sebenarnya mereka tidak boleh berbuat begitu kepada Indonesia kerana Indonesia adalah tuan rumah untuk KTT G20. Sebenarnya G20 ini dibentukkan adalah untuk membahas tentang iaitu pembangunan ekonomi global yang ada di dalam dunia ini. Itulah G20. Dan kita tahu Indonesia adalah negara yang non-blok. Saya pasti dan saya yakin iaitu Pak Jokowi tidak akan menyentuh tentang invasi, tentang peperangan antara Ukraina dan Rusia itu, kerana lebih berfokus kepada perbincangan pembangunan tentang ekonomi global saja. Saya tahu pasti Bapak Jokowi akan membahas tentang itu saja. Tentang peperangan mereka antara Ukraina dan Rusia itu di belakang cerita. Kita tidak perlukan ceritakan itu di dalam persidangan itu. Tetapi di sebaliknya, negara barat dan negara-negara sekutu tidak mahu untuk menghadiri persidangan KTT G20 ini jika Pak Putin hadir. Kenapa mereka hendak melakukan perkara itu? Sedangkan mereka sudah tahu Rusia adalah salah satu anggota di dalam kumpulan G20. Maka Pak Putin hadir itu adalah wajib dia hadir. Sebab itu adalah kewajipan dia untuk menghadiri persidangan tersebut. Kita tidak boleh menghalang jika ia mahu datang untuk di persidangan KTT G20 itu. Dan Indonesia pun tidak boleh menghalang kerana Rusia adalah sebahagian daripada G20. Betul tak guys? Jadi untuk negara barat ataupun sekutu-sekutu mereka untuk boikot ataupun untuk sanksi jika Putin datang, kita tidak boleh buat apa-apa. Itu terpulang pada mereka. Tetapi kita harapkan perkara itu tidak akan berlaku. Betul guys? Sebenarnya jika negara barat untuk menyalahkan Indonesia, tidak boleh di sini. Kerana Pak Putin adalah sebahagian daripada G20, maka itu adalah tanggungjawab Pak Putin untuk hadir untuk di dalam persidangan G20 tersebut. Jadi, maka Indonesia hanya sebagai tuan rumah. Ia tidak boleh menghalang siapa-siapa pun untuk datang. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda dan termasuk juga orang di sekeliling anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.